Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Islam, Sains, dan Peradaban. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tafsir surat Al-Hadid ayat 25 dengan judul yang saya berikan adalah Dari Mana Asalnya Besi. Ya. Saya akan mulai dengan membaca surat Al-Hadid ayat 25 dulu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'ul linnas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Sungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca, supaya manusia dapat menegakkan dengan keadilan. Dan kami turunkan besi di dalamnya kekuatan yang sangat besar, dan berbagai manfaat bagi manusia. Dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya dengan tidak terlihat. Sungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Di dalam surat Al-Hadid ayat 25 ini, ada sesuatu yang unik, ya. Yaitu di sini Allah SWT menggunakan kata anzalna yang artinya ya adalah kami turunkan, ya. Wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi, ya. Dan sini ada alif lamnya, ini berarti menunjukkan bahwa ini adalah benar-benar besi, yaitu logam besi itu sendiri, ya. Jadi bukan logam-logam yang lain, ya. Jadi tidak bermakna general, ya, tidak bermakna umum, tapi memang besi itu sendiri, ya. Wa anzalnal hadid fihi ba'sun sadid. Padanya atau di dalamnya ada kekuatan yang sangat, ya, sangat besar. Wa manafi'ul linnas, dan manfaat bagi manusia. Mungkin tentang masalah manfaat besi ini manusia sudah paham, sudah jelas. Kekuatannya juga sudah jelas, walaupun mungkin kekuatan yang lebih lagi belum banyak diketahui oleh masyarakat awam, ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Allah menggunakan kata anzalna, ya. Jadi biasanya, ya, manusia memahami besi itu diperoleh dari tambang, dari dalam bumi, mungkin dari pasir besi, ya, dan sebagainya. Jadi artinya dari dalam. Pasir besi mungkin berasal dari pasir letusan gunung berapi, ya. Kemudian pasir itu diambil untuk diolah agar kemudian bisa diambil besinya, ya. Sehingga biasanya orang memahami bahwa besi itu dari dalam bumi, ya. Tetapi di ayat ini Allah menggunakan kata anzalna, ya. Bukan kharajna, bukan kami keluarkan, ya. Kharajna minal ardi misalnya, ya, kami keluarkan dari bumi misalnya. Allah tidak menggunakan kata-kata itu, tapi Allah menggunakan kata-kata anzalna, ya. Kalau seandainya kemudian ada yang menafsirkan misalnya dengan makna mengeluarkan, ya, jadi anzalna ditafsirkan sebagai mengeluarkan dari bumi, ini tidak tepat, ya. Kenapa? Karena kata anzalna sendiri sebelumnya digunakan dalam ayat ini juga untuk menjelaskan tentang turunnya kitab dan mizan, ya. Wa anzalnal kitaba wal mizan, ya, di ayat yang sama. Maka mestinya harus ada kesesuaian, ya, antara anzalna yang pertama dengan anzalna yang kedua, ya. Tidak mungkin kita menafsirkan anzalna di ayat yang bagian pertama sebagai mengeluarkan dari bumi Alkitab dan mizan, ya. Maka kalau kita terjemahkan atau kita tafsirkan dengan makna mengeluarkan dari bumi, ini tidak tepat. Kemudian mungkin ada juga beberapa mufassir yang menafsirkan ini dengan makna menciptakan. Jadi anzalna maksudnya adalah menciptakan, ya. Ini tidak salah juga, ya. Tapi ini akan menjadikannya terlalu umum, ya, karena semua memang ciptaan Allah, ya. Bisa jadi ada hal tertentu yang ingin Allah sampaikan dengan kata anzalna ini, ya.
yang seandainya kita tafsirkan atau diterjemahkan dengan kata menciptakan, ya, khalaqna, kami ciptakan, ya, maka ini nanti akan menyebabkan hilangnya makna khusus tadi, ya, akan menyebabkan maknanya menjadi terlalu umum, ya. Jadi mungkin kita harus kembalikan maknanya dan kita lihat kemudian kenapa Allah menggunakan kata anzalna. Itu menjadi pertanyaan bagi kita, apakah benar besi itu dari dalam tanah? Ya. Apakah benar besi itu dari dalam bumi? Ya. Ini adalah gambar suatu biji besi. Ini hematit, ya, yang dari situ kemudian bisa diekstrak besinya. Ya. Ini ada dari dalam tanah, ya, dari tambang. Ya. Tapi apakah memang benar dari dalam bumi? Ya. Dari mana sebenarnya besi itu berasal? Bagaimana besi itu bisa terbentuk? Dan mungkin apa keistimewaan besi sehingga dalam ayat dalam surat Al-Hadid ayat 25 ini Allah menggunakan besi, ya, yang disandingkan itu atau disampaikan setelah menyampaikan tentang turunnya kitab dan mizan, ya. Disampaikan dikaitkan juga dengan kekuatan yang besar, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, ternyata, dan ini setelah manusia ilmu pengetahuannya sampai sedemikian jauhnya, manusia mengetahui, ya, sekarang ini bahwa bumi, elemen terbanyak di bumi itu ternyata adalah besi, bukan karbon, ya, atau bukan silika. Silika itu penyusun kebanyakan tanah itu dari silika, pasir itu dari silika, ya. Bukan juga oksigen, ya, ataupun nitrogen, ya. Udara ini sebagian besar adalah nitrogen dan oksigen, ya. Ini ternyata bumi ini justru unsur terbanyaknya sampai sekitar 32% itu adalah besi. Nomor 2 baru oksigen. Kemudian silikon, mangan, dan lain sebagainya. Yang lainnya itu cuma sekitar 7%. Ya. Jadi besi yang sebanyak ini dari mana, ya? Kok bisa ada 32% besi ini di bumi? Dan 32% ini tidak di permukaan bumi, ya. Kalau kita lihat malah jarang ada besi di permukaan bumi. Jadi 32% itu justru berada di inti bumi, ya. Jadi inti bumi ini diyakini dengan menggunakan berbagai peralatan dengan seismograf dan sebagainya bisa diketahui struktur dalam inti bumi, ya. Jadi diyakini bahwa di dalam bumi ini ada inti besi, ada bagian yang cair, ada yang padat sekali karena tekanan yang sangat tinggi, ya, sehingga bagian tengahnya ini padat, ya, dan bagian cairnya ini bisa berputar, yang padat ini juga berputar, ya. Dan perputarannya ini karena dalam besi itu banyak elektronnya, ya, elektron-elektron bebas ini yang kemudian menyebabkan munculnya arus yang kemudian menimbulkan medan magnet bumi. Jadi medan magnet bumi itu karena di dalam bumi ada besinya. Kalau seandainya di sini tidak ada besinya, maka bumi tidak akan punya medan magnet, ya. Fungsi medan magnet bumi ini adalah untuk mencegah jangan sampai partikel-partikel berbahaya dari matahari itu langsung menuju bumi, tapi akan diperangkap oleh medan magnet itu dan masuk bumi hanya di daerah kutub utara dan kutub selatan sebagai aurora, ya. Nah, kalau kita lihat ternyata besi yang ada di kerak bumi sedikit, ya. Lebih banyak oksigen, silikon, kalsium, besi mungkin urutan keempat kira-kira, ya. 4 ataupun kelima, ya, setelah natrium, kalium ini, ya. Jadi besi termasuk sedikit di permukaan bumi. Yang banyaknya adalah di dalam bumi, ya. Ini bisa dijelaskan, ya, karena besi yang panas mungkin ketika awal pembentukan bumi ini sebagian besar besi itu kemudian akhirnya menuju pusat karena beratnya, karena lebih massa jenisnya sangat tinggi, dia lebih berat, dia akan cenderung ke bawah, ya. Yang lebih ringan, yang massa jenisnya lebih kecil, dia akan ada di atas, ya. Apakah besi ini berasal dari sekitar kita? Ya, misalnya apakah mungkin berasal dari matahari? Di matahari ternyata, ya, persentase besi sangat sedikit. Di matahari itu dominasi materialnya adalah hidrogen dan helium, ya.
Besi hanya urutan keberapa, dan ini sangat-sangat sedikit. Kurang dari 1%-nya. Ya, sekitar daerah sekitar sini ya. Ini kurang dari 1%. Ya. Jadi bahkan kurang dari 0,1%, mungkin sekitar 0,1%. Ya. Dan di matahari ini terjadi reaksi fusi nuklir ya. Dan di sini tidak menghasilkan besi. Ya. Matahari didominasi hanya oleh hidrogen dan helium, teman. Mungkin ada jumlah banyak lainnya adalah karbon dan oksigen. Ya. Tapi besi sangat sedikit. Ya. Bagaimana di sekitar kita, misalnya di kabut gas antar bintang. Ternyata di galaksi Bima Sakti, di kabut gas antar bintangnya, bukan di bintangnya tapi ya, di kabut gas antar bintangnya, sama seperti di matahari, persentase terbesar adalah hidrogen. Kemudian helium, oksigen, karbon, neon. Besi itu nomor 6 ya. Sekitar 0,1% tadi. Ya. Jadi dari sini berarti besi ini bukan sekedar dari kabut gas antar bintang, karena kabut gas antar bintang ini didominasi oleh hidrogen helium tadi. Ya. Lalu dari mana besi? Sebelum kita menjawab itu, mari kita lihat lagi tentang keistimewaan besi. Ya. Dari segi kimia, ya, besi sebenarnya tidak terlalu istimewa. Ya. Jadi seandainya ilmu manusia itu hanya sampai ilmu tentang atom, tentang senyawa, molekul, dan atom, ya, kimia biasanya kita dengan bisa melihat tabel periodik elemen-elemen, tabel Mendeleev, ya. Besi hanya salah satu elemen dari elemen logam-logam transisi. Ya. Manusia mungkin lebih suka diberi emas daripada diberi besi. Ya. Walaupun jumlah besi lebih banyak ya daripada emas ya. Dan manfaat lainnya tentunya banyak ya, banyak manfaatnya. Tapi ini tidak ada keistimewaan khusus ya. Dia hanya satu dari sekian banyak logam transisi. Ya. Kemudian kalau manusia sudah sampai ilmunya pada ilmu tentang fisika inti, fisika nuklir, ya, mengetahui tentang struktur dalam atom, ya, baru dia akan melihat keistimewaan dari besi. Jadi ini adalah grafik energi ikat inti per nukleon. Ya, per nukleon itu adalah penyusun dari atom. Ya. Di dalam atom itu ada proton dan neutron. Mereka disebut sebagai nukleon. Ya. Dan ada gaya ikat antara mereka. Ya. Gaya ikat ini yang menyebabkan proton itu dan neutron ini bisa ada dalam inti, walaupun proton dengan proton itu sebenarnya muatannya sama, sehingga mestinya secara elektromagnetik akan tolak-menolak. Tapi mereka bisa bersatu di dalam inti yang sangat kecil, dalam ukuran femtometer. Hal ini karena adanya gaya ikat inti, gaya interaksi kuat. Nah, ternyata gaya ikat inti per nukleon, jadi kalau dihitung gaya ikat inti per masing-masing nukleon, antar nukleonnya itu, ini grafiknya, yang paling tinggi ya, yang nilainya 8 hampir mendekati 9, 8, sekian ini adalah besi. Ya. Gaya ikat penukleonnya paling kuat. Setelah itu turun ya. Uranium itu di sini. Ya. Jadi ini inti besi itu adalah inti yang paling stabil. Ya. Inti-inti yang lebih ringan itu condong untuk menuju ke besi ya, dengan proses fusi ya, bergabung akhirnya menjadi inti yang terakhirnya adalah besi. Sebaliknya inti yang berat cenderung untuk mecah ya, fisi ya, pemecahan inti, sehingga kemudian menjadi terakhirnya kalau sudah menjadi besi nggak akan bisa lagi ya, berhenti secara alami. Jadi besi ada keistimewaannya, dan ini hanya bisa diketahui manusia, keistimewaan ini, kalau mereka sudah mempelajari tentang fisika inti, fisika nuklir. Ya. Ini salah satu keistimewaan besi. Di samping tentunya keistimewaan manfaat yang kita tahu. Mari kita lihat lagi tentang inti atom besi ya. Inti atom besi. Besi ini memiliki 26 buah proton, dan salah satu dari isotop besi itu memiliki 30 neutron, sehingga ada 56 ya. Ini isotop besi yang stabil ya. Dengan nomor masanya 55,84 ya. Nomor massa ini berarti dia 56 yang paling stabil, yang mendekati berat atomnya. Ya. Nah, melihat ini, kalau besi itu terdiri dari 26 proton dan 30 neutron, apakah kita bisa ya ngumpulkan mungkin dari hidrogen sama
helium karena di dalam hidrogen itu ada proton, dalam helium itu ada proton dan neutron, kita gabung-gabungkan aja ya, untuk kemudian setelah jumlahnya cukup nanti akan menjadi besi ya. Mestinya begitu secara logika sederhana ya, tapi ternyata tidak sesederhana itu ya. Jadi ternyata membutuhkan energi yang cukup besar untuk bisa menggabung-gabungkan proton dan neutron tadi ya. Energi yang dibutuhkan untuk mengatasi tolak-menolak antar proton ya. Menarik kemudian kalau kita lihat bagaimana elemen-elemen di alam semesta itu terbentuk ya. Kita akan melihat ya, sebelum sampai ke besi kita akan melihat dari awalnya ya. Jadi awalnya ada Big Bang, ini menurut para fisikawan. Kemudian alam semesta ketika itu mengembang sangat cepat, ini yang dikenal sebagai masa inflasi ya. Lalu kemudian mulailah terbentuk partikel-partikel elementer ya. Ini di masa yang disebut sebagai masa reheating. Jadi alam semesta mulai panas. Ketika mengembang ini sangat dingin kemudian setelah masa reheating ini alam semesta mulai panas, mulai muncul banyak partikel-partikel elementer. Di sini adalah diagram partikel elementer, ada quark, ada lepton, ada gluon, foton, partikel Z dan W, dan partikel Higgs ya. Kemudian alam semesta mulai mengembang ya, dan mulai mendingin. Dan ketika itu partikel elementer yang berat meluruh ya, berubah menjadi yang lebih ringan. Sehingga yang tinggal hanya proton, neutron, serta elektron, neutrino, dan foton ya. Kemudian mulai terbentuk dari proton dan neutron itu terbentuk inti elemen-elemen yang ringan ya. Jadi ada proses yang namanya Big Bang nukleosintesis ya. Dan ini proses ini bergantung sekali dengan seberapa cepat alam semesta mengembang dan seberapa kuat interaksi antara proton, neutron, dan neutrino ya. Dan ketika itulah terbentuk inti elemen ringan seperti hidrogen, helium, lithium, berilium ya. Dan dari sini kemudian terbentuk atom-atom yang ringan ya. Jadi dari inti atom ketemu dengan elektron terbentuklah hidrogen, helium ya. Ini yang disebut sebagai masa rekombinasi. Masa yang kemudian cahaya dari masa inilah yang kemudian kita lihat sebagai microwave background radiation, radiasi gelombang mikro latar ya. Tapi ketika itu inti-inti atom yang berat tidak bisa terbentuk. Jadi setelah berilium nggak ada lagi yang bisa terbentuk ya. Karena energi alam semesta ketika itu tidak cukup kuat ya. Energinya juga tidak cukup besar. Suhunya sudah rendah ya. Walaupun relatif tinggi tapi sudah cukup rendah sehingga tidak memungkinkan pembentukan inti-inti elemen yang lebih berat ya. Nah, inti-inti elemen yang lebih berat ini dibentuk adalah setelah galaksi terbentuk. Dan di sini ada peran dark matter ya. Galaksi dan bintang mulai terbentuk. Kira-kira sekitar 400 juta tahun setelah Big Bang baru bintang pertama muncul dan galaksi mulai terbentuk. Pembentukan inti atom elemen yang lebih berat itu hanya terjadi di dalam bintang ini. Jadi tidak di awal alam semesta. Termasuk besi, dia hanya bisa terbentuk di bintang. Bahkan hanya bintang yang khusus, tidak sembarang bintang. Ya. Bintang seperti matahari kita ini adalah termasuk bintang yang masanya sedang. Ya. Ada yang lebih kecil daripada matahari kita, ya. Ada yang lebih besar. Ya. Karena masanya yang tidak begitu besar, ya, gaya gravitasinya juga tidak terlalu besar, maka suhu dan tekanan di dalamnya itu juga tidak terlalu besar. Tapi tidak terlalu besar ini sangat besar sebenarnya ya. Jadi matahari kita ini suhunya 15 juta Kelvin ya, atau kira-kira sama dengan 15 juta derajat Celcius ya, ditambah 273 Kelvin ya. Di tengah-tengahnya itu jadi suhunya 15 juta, sangat panas. Disinilah kemudian terjadi reaksi fusi nuklir ya. Di sana hidrogen
dibakar ya, direaksikan untuk kemudian menjadi helium sederhananya. Dan nanti kalau sudah hidrogennya semua terbakar menjadi helium, heliumnya nanti dibakar ya, menjadi oksigen, terus menjadi karbon dan seterusnya ya. Tapi bintang seperti matahari ini maksimal hanya memproduksi ya, menghasilkan, jadi menggabung-gabungkan proton dan neutron tadi sampai karbon saja. Selebihnya nggak bisa. Sampai nanti bintang seperti matahari ini ya, termasuk matahari kita itu nanti kalau umurnya sekitar sudah 10 miliar tahun, sekarang matahari kita ini umurnya sekitar 5 miliar tahun. Nanti jadi kita berada di pertengahan masa matahari ya, masa umurnya matahari ya. Ketika matahari sudah umurnya sekitar 10 miliar tahun, itu akan mulai mengembang. Ini menurut para astrofisikawan, mengembang membesar menjadi bintang raksasa merah ya. Tapi pada kondisi itu pun matahari tidak bisa memproduksi besi. Yang diproduksi paling banter hanya karbon saja ya. Nah, di mana besi bisa terbentuk? Ternyata besi bisa terbentuk pada bintang yang namanya bintang jenis super raksasa, red supergiant. Bintang merah super raksasa ya, yang masanya 7 sampai 10 kali masa matahari. Karena besarnya, maka gravitasi di tengahnya itu sangat tinggi, sangat besar, tekanan sangat tinggi, suhunya sangat tinggi sekali ya. Sehingga bisa membakar lebih dari sekedar helium, oksigen, karbon. Jadi akan terus membakar ini, menggabung-gabungkan inti yang lebih ringan, akhirnya menjadi inti yang lebih berat, sampai terakhir membakar besi ya. Setelah membakar besi, pembakaran berikutnya tidak akan menghasilkan energi tambahan, tapi malah justru akan membutuhkan, mengambil energi ya. Jadi setelah terbentuk besi, dia tidak lagi bisa membakar lagi. Besi tidak lagi bisa dibakar untuk menghasilkan energi berikutnya ya. Jadi kalau matahari kita tadi hanya jadi bintang raksasa, red giant ini. Kalau bintang seperti misalnya Betelgeuse itu nanti akan menjadi bintang red supergiant. Sekarang sudah menjadi red supergiant. Dan bintang yang semacam ini umurnya pendek ya. Makin besar masa bintang, makin pendek umurnya. Kalau matahari bisa sampai miliaran tahun, ini bintang-bintang seperti ini hanya ratusan juta tahun ya. Banyakan hanya ratusan juta tahun atau paling 1 miliar tahun ya. Jadi umurnya pendek, sehingga sudah sebagian besar dari bintang-bintang yang semacam ini, bintang raksasa merah ya, super raksasa merah ini, yang sudah sampai pada masa akhirnya ya. Jadi besi tadi dihasilkan di dalam red supergiant ini ya, tapi ada di tengah-tengahnya ya, di bagian yang paling panas. Jadi terbentuknya di tengah-tengahnya. Dan akan terus di sini kalau tidak ada suatu proses selanjutnya, yaitu harus ada proses meledaknya bintang red supergiant. Jadi suatu supernova. Ini gambaran, ini suatu bintang yang kemudian menjadi supernova, menjadi besar ini, terang sekali ya. Jadi itu terjadi ketika selesai membakar besi, energinya berkurang, kemudian gravitasi akan memampatkan. Jadi energi termodinamikanya mulai melemah dan bintang ini mulai runtuh ke dalam ya, karena gravitasinya sangat besar ya. Runtuh ke dalam, kemudian hanya meledak keluar, menimbulkan suatu gelombang kejut atau shockwave. Dan gelombang kejut ini yang kemudian melemparkan besi dan semua elemen-elemen lainnya keluar angkasa, keluar ke semua arah ya. Ya, meledak menjadi supernova. Ini salah satu contoh supernova. Ini sisa-sisanya dari suatu bintang red supergiant yang sudah meledak ya. Jadi dengan proses supernova ini akhirnya besi tersebar kemana-mana ya. Dan ada yang kemudian sampai ke tata surya kita, atau menjadi bagian dari kabut antar bintang yang kemudian sampai di tata surya kita. Dan sampai saat ini pun juga mungkin ada yang jatuh ke bumi ya. Di masa-masa awal mungkin lebih banyak ketika awal bumi terbentuk dan tata surya terbentuk. Tapi di sekarang pun masih ada kadang-kadang meteor jatuh ya, debu-debu dari luar angkasa jatuh yang mengandung besi ya. Jadi kalau ditanya dari mana besi berasal, besi ternyata hanya bisa terbentuk di bintang merah super raksasa tadi. Dan ini terbentuk di akhir hidup bintang tersebut. Besi terlontar ke segala penjuru karena ledakan bintang merah super raksasa tadi. Sebagian akan sampai ke tata surya kita dan ke bumi sebagai meteorit ataupun debu antar bintang.
Jadi kesimpulannya besi memang diturunkan dari luar bumi, bahkan dari luar tata surya kita. Karena matahari kita sendiri pun tidak bisa menghasilkan besi. Jadi Allah SWT menggunakan kata anzalna dalam surat Al-Hadid ayat 25 ini memang benar-benar sangat persis ya. Manusia tidak mengetahui ini ya. Mungkin kalau Al-Quran ini adalah buatan manusia, dia akan cenderung menggunakan kata mengeluarkan besi dari dalam bumi. Tapi Allah SWT yang maha mengetahui ya. Karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta ini, yang mengetahui bagaimana proses besi terbentuk. Manusia baru sekarang tahu bahwa besi ini hanya terbentuk di supernova, di red supergiant tadi. Ya. Saya bacakan suatu surat Fusilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami, ayat-ayat kami, fil afaq, di ufuk-ufuk ya, dan di diri mereka, sampai jelas bagi mereka bahwasanya dia itu, yaitu Al-Quran itu adalah al-haq, adalah benar. Dan tidakkah cukup bahwa sungguhnya Rabbmu itu menjadi saksi atas segala sesuatu. Allah menjadi saksi atas alam semesta ini. Kita tidak menyaksikan proses pembentukan itu di dalam supernova, di dalam bintang red supergiant tadi. Ya. Hanya dengan ilmu kita yang sedikit saat ini kita bisa mengetahui. Dan Allah dengan tepatnya menggunakan kata anzalnal hadid ya, ketika menggambarkan bahwa besi itu memang diturunkan dari tempat lain, ya, dari langit, dari bintang yang sudah meledak, supernova, red supergiant yang sudah meledak. Demikian ini ada ilustrasi gambar dari rasi Orion ya. Di sini ada bintang Betelgeuse ya, yang besarnya ini lebih dari 600 atau 800, 700, ratusan kali besarnya matahari. Ini termasuk red supergiant tadi. Dan di awal 2020 ini bintang ini meredup. Ya, ini menunjukkan ya, di gambar sini menunjukkan bahwa ini bintang ini sebentar lagi akan meledak sebagai supernova. Tapi alhamdulillah jaraknya cukup jauh dari bumi ya. Sekitar 600 tahun cahaya, 600 lebih, mungkin 700 ya. Sehingga efeknya ke bumi tidak berbahaya. Kalau ini meledak nanti mungkin akan terang sekali ya. Akan terlihat seperti bulan ya, hampir seperti bulan di langit. Wallahu alam. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.